Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Saya ingin sedikit memberi arahan buat pemain properti. Ini saya coba percobaan. Kalau bisa banyak yang komen minta saya ngajarin properti, pemain-pemain properti pada komen minta dilanjut, akan saya lanjut. Jadi bagaimana Pak, jadi developer itu? Banyak orang image. Oh ya, di sini saya jelasin dulu bedanya developer sama kontraktor, karena image masyarakat dipikir sama, ternyata berbeda kalau mau tahu. Jadi kontraktor itu yang mengerjakan, pemborong. Kalau developer itu dia pengusahanya yang jual, gitu loh. Dia yang jual rumah, jual perumahan, jual apapun itu aset properti. Kalau kontraktor jasa. Jadi itu bedanya. Terus kalau kontraktor udah beberapa sering saya jelasin. Ini sekarang saya coba lanjut ke divisi developer. Buat pemain-pemain properti yang sering terjadi itu, mereka salah perhitungan pertama. Yang kedua, salah milih aset atau dagangan mereka. Itu mereka salah pilih, bisa karena kasus sengketa, ketemu pemilik yang nggak enak, atau ketemu harga yang mahal. Kadang-kadang nggak dapat harga murah tapi lokasinya nggak strategis. Kadang-kadang dekat sungai disikat, dekat kuburan disikat. Yang penting murah, aku bisa jual murah gitu. Nggak gitu konsepnya. Ini saya ajarin ya. Ada beberapa guru besar properti katanya gitu datang ke kantor saya nanya. Setelah beliau cek saya, sampai jahat loh checking BI nama saya. Habis itu ngecek saya detail sampai akhirnya dia memutuskan nemuin saya di kantor. Beliau, Mas, saya minta ajar loh. Bapak kan punya sekolah properti, Bapak yang ngajarin orang, ribuan orang properti berbayar, kok bisa nanya ke saya bilang gitu. Utang saya sekian Pak di bank Pak, ternyata salah perhitungan begini begini begini. Saya bilang, mau saya ajarin tutup sekolah propertimu. Beliaunya nggak mau. Ya udah, jadi sekolah properti aja, nggak usah jadi pelakunya, saya bilang gitu. Karena menyesatkan gitu loh, menyesatkan banyak pengusaha. Kaum kaum milenial itu ngajarinnya nggak benar. Kalau orang zaman ngajarinnya tanah di DP dijual, terus di termin pembayaran, ternyata meleset dan lain-lain. Nah itu kalau orang kan zaman dulu ngajarinnya gitu ya, nggak, bukan rahasia umum lagi. Akhirnya banyak kasus-kasus yang tanahnya nggak bisa ngelunasin, bayar-bayar atau klien-klien itu berantem sama pemilik tanahnya, lahannya. Akhirnya developernya kabur, nggak jelas kan, rata-rata gitu. Atau izinnya nggak keluar lah, macam-macam lah persoalan-persoalan. Kalau ngajarin orang properti lebih ke dari nol. Mereka punya duit misal 100 juta, nggak sebanyak-banyak. Saya suruh beli tanah yang murah. Kamu cari dulu yang termurah, kamu jual. Setiap hari kamu jualan minimal 10 kali ngiklan di Facebook Marketplace, di OLX dan lain-lain. Di media sosial ditawar-tawarin ke temen. Untung 2 juta, 3 juta, 5 juta sikat. Asal bersih kamu untung segitu. Itu menandakan kamu berhasil. Gitu. Kamu udah bisa memilih. Nah, langkah selanjutnya yang diambil adalah ketelitian dan kehati-hatian. Yang dimana nilai pangsa pasar tersebut kalian harus paham. Aku jual di daerah sini, laku enggak. Ketika uh, kalian memutuskan sesuatu, kalian harus yakin. Oh iya, tapi bisa dilihat dari rasio-rasio atau perbandingan-perbandingan sekitar. Oh, perumahan sana jualnya 500. Aku buka perumahan di situ, kalau aku jual 300 pasti kacang goreng nih lakunya. Nah, gitu. Ilmu logika aja dulu dipakai. Nggak usah terlalu belajar ilmu-ilmu yang berbahasa ribet gitu loh. Belajar logika dulu aja gitu. Itu yang poin pertama. Yang poin keduanya itu, kalau kalian langsung berangan-angan aku buka perumahan, butuh investor ini, kalian males gitu loh. Orang-orang yang males, tugasnya cuma mencari investor, terus nyari utangan, gimana caranya gitu, nafsu. Enggak, dimulai jadi marketing properti. Dapat fee dikumpulin, baru kalian kan ketika kalian udah paham properti, kalian akan bisa memilih atau membeli properti yang berpotensi untuk aku jual mendapatkan untung. Kalau pembicara-pembicara properti bilangnya di DP, di apresial,
Ntar belinya di bawah NJOP, terus sama aja kita beli rumah nggak pakai uang atau dikoskan gitu. Bacot enteng kalau mau tahu. Pada realnya nggak ada gitu. Saya pengen tahu pengusaha properti yang sistem seperti itu yang sukses siapa sekarang. Sukses dikatakan dia nggak punya utang, nggak punya investor ya. Gitu. Nggak ada. Itu ajaran-ajaran sesat kalau mau tahu. Kalau saya nggak ngajarin orang ya dari nol, pelan step dinikmati, setiap prosesnya dinikmati gitu. Rata-rata marketing properti itu yang berpotensi 90% bisa menjadi pelaku atau pemain properti atau bisa jadi developer. Karena saya juga berawal dari situ. Apa ya kalau buat pemula apa yang harus dilakuin, Pak? Kalian wajib mengetahui segala perizinan dan legalitas. Belajar itu. Saya dulu belajar itu sampai tanya-tanya ke notaris. Belajar itu dulu total. Kemudian menguasai pangsa pasar. Kenapa harus jadi marketing? Karena akan sering bertemu dengan pembeli-pembeli yang bermacam-macam karakter. Oh, ini pertimbangannya ini pertimbangan. Karena kan semakin dari situ tiap hari mikir. Oh, berarti peminat masyarakat itu lebih ke sini ya, lebih ke situ ya gitu. Nah, di situ tapi jangan jadi zona nyaman, enak jadi broker, nggak resiko, nggak modal banyak, untung fees disyukurin lumayan. Nggak gitu konsepnya. Kalian jenjangnya jadi marketing properti itu wajib jadi developer gitu loh. Bukan bagaimana mencari investor yang buat kerjasama, bagaimana caranya, enggak. Kalian sendiri gitu loh. Terus cita-citanya tinggi sekalian. Kerjanya apa Pak? Saya kemarin ditanyain di TikTok. Oh, kerjanya apa Pak? Saya bilang bosnya para bos-bos, saya bilang gitu. Bos-bos susuk-susuk yang umur 70 tahun Chinese itu banyak yang tak beli asetnya kok, ada yang saya modalin kayak gitu. Jadi cita-cita setinggi mungkin orang pengen jadi bos pengusaha, saya kalau bisa bosnya bos dan bosnya pengusaha gitu. Istimewa sekalian, mimpi itu yang tinggi gitu, nggak usah ngayalnya, nggak usah setengah-setengah. Itu kalau saya ya, ini kan opini, barangkali teman-teman setuju dengan saya, para pelaku atau bos-bos di luar sana yang nonton ini, saya terus ini part 2 dan part 3 dan saya ajarin total gitu. Nanti bisa dibuktiin ada maju nggak gitu. Gratis saya ajarin. Kalau orang bilang, Bapak berarti membentuk kompetitor Bapak sendiri. Nggak apa-apa gitu. Orang saya rencana 2 tahun sampai 5 tahun lagi pensiun. Saya nggak ngejar duit gak ada habisnya kalau mau tahu. Berapapun yang kalian raih, ratusan miliar bahkan T, udah. Habis itu mau ngapain gitu loh. Paling saya pengen besarin anak, hidup sama istri, besarin anak, beramal, udah selesai itu aja. Nah di situ makanya saya ngajarin pemuda-pemuda zaman sekarang itu, kan saya sering bilang banget di medsos, banyak orang kalau jujur itu hancur, bisnis itu harus tega, bisnis is bisnis, ini enggak gitu konsepnya, gitu. Salah kalian semua di sini. Jadi saya melihat beberapa mindset berpikir para pengusaha Indonesia banyak yang salah. Ada yang supaya dapat uang terpaksa mensyariahkan yang nggak syariah dan lain-lain gitu. Wah banyak lah kalau saya cerita. Nah ketika kalian uh, sudah pintar memilih peluang, ini aset properti A, B, C, D yang udah kalian survei, murah-murah semua nih. Kalau udah bisa memilih satu yang sekiranya tak jual sebulan habis atau sebulan laku, yang mana? Itu kalian udah 30% memiliki jiwa pengusaha. Nah di situ sebelum perjalanan ke sini nih, ini udah step nomor 7. Step nomor 1 saya jelasin tadi di awal. Kalian belajar surat, belajar jadi marketing properti. Kalian sering nganter-nganterin orang, survei, nganterin bayar, kalian kan tahu di situ. Nah di situ ilmunya. Lanjut part 2. Saya harap para pemain properti di Indonesia komen apabila ingin dilanjutkan saya bikin video ini gitu. Kalau nggak pengen saya lanjutkan ya nggak apa-apa, saya hapus gitu. Nggak ada yang tertarik nggak apa-apa, saya tutup. Belum, ntar saya cerita kenapa saya berani ngomong, karena saya modal 10 juta jadi ratusan miliar dalam waktu 5 sampai 6 tahun gitu. Tanpa ada bos, saya nggak punya bos gitu. Saya nggak ada investor, nggak ada gitu. Cek aja saya gitu, temukan satu. Sampai sekarang saya nggak ada yang menyatakan saya hoax maupun bohong kata-kata saya. Orang nebaknya, oh ada bosnya, ada investornya dan lain-lain. Asalnya orang kaya, nggak ada. Saya orang miskin, bapak saya supir, ibu saya penjahit. Itu nggak ada. Jadi ini mindset-mindset orang yang pada umumnya itu kita kuasain dulu. Kita wajib di atasnya mereka dari segi taste, dari segi mindset juga. Gitu. Mungkin berat dicerna tapi ya pelan-pelan dulu. Kalau mau saya jabarkan semua,
komen yang sebanyak mungkin, baru saya teruskan part 2-nya. Oke? Saya tutup. Terima kasih. Wassalam.